Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Riza Natalia Channel. Saya Riza Natalia dari Manajemen 22B dengan NPM 2241179 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Danau Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap aliran barang yang akan dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mendukung kelancaran operasionalnya. Jadi kita akan lanjut ke materinya. Kita tidak akan hanya membahas mengenai pengertian, namun banyak yang lain. Jadi mari ke materi. Oke, materi yang pertama mengenai apa itu manajemen investasi. Jadi, manajemen persediaan merupakan praktek pengelolaan dan pengendalian persediaan barang, dagang, atau bahan mentah yang dimiliki suatu perusahaan. Tujuan dari manajemen persediaan ini merupakan untuk menjamin ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Terkait dengan tujuan manajemen persediaan, yang pertama, membuat persediaan optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kerugian akibat kelebihan persediaan. Lalu selanjutnya, pengurangan biaya, menghindari biaya tambahan akibat out of stock atau inventaris yang terlalu besar. Selanjutnya, penyediaan pelayanan yang memuaskan, memastikan stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari keterlambatan pengirim. Jadi tujuan manajemen itu ada 3, yaitu membuat persediaan optimal, menghindari biaya tambahan akibat pengurangan biaya, menghindari penyediaan pelayanan yang memuaskan atau memastikan stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Adapun elemen-elemen manajemen persediaan itu yang pertama mengendalikan persediaan, di mana pengawasan dan pemantauan persediaan barang untuk menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan stok yang berdampak pada kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya perencanaan persediaan, di mana mengidentifikasi dan mengestimasi kebutuhan persediaan barang berdasarkan data historis dan faktor-faktor permintaan yang memperoleh persediaan yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya pengadaan persediaan, mengelola proses pengadaan pemilihan supplier dan memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diharapkan. Jadi dari elemen-elemen manajemen persediaan ini dapat kita ambil yang pertama pengendalian persediaan itu mengenai pengawasan dan pemantauan. Lalu perencanaan persediaan itu mengenai mengidentifikasi dan mengestimasi kebutuhan persediaan. Lalu yang terakhir pengadaan persediaan atau mengelola proses pengadaan pemeliharaan supplier dan memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diharapkan. Selanjutnya metode-metode manajemen persediaan, di mana yang pertama metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Barang yang masuk pertama kali akan diprioritaskan keluar terlebih dahulu untuk menghindari kadaluarsa atau kerusakan. Lalu yang kedua, metode LIFO, masuk terakhir keluar pertama. Barang yang masuk terakhir dan diprioritaskan keluar terlebih dahulu seperti dalam kasus bahan baku. Lalu yang ketiga, metode EOQ, jumlah pesanan ekonomis. Perhitungan jumlah optimal pemesanan barang berdasarkan biaya pesan, biaya simpan, dan permintaan rata-rata. Jadi untuk metode manajemen persediaan itu ada 3. Yang pertama metode FIFO, masuk pertama keluar pertama. Yang kedua metode LIFO atau masuk terakhir keluar pertama. Yang ketiga metode EOQ, jumlah pemesanan ekonomis. Lalu selanjutnya mengenai strategi pengelolaan persediaan, di mana tempat waktu atau JIT menjaga persediaan sekecil mungkin dengan produksi atau memesan barang sesuai permintaan pelanggan. Lalu selanjutnya analisis ABC, pengelompokan barang berdasarkan nilai relatifnya untuk memberi prioritas pengendalian persediaan. Lalu kolaborasi rantai
rantai pasok, di mana bekerja sama dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk memproses aliran bahan ke produksi jadi. Jadi ada 3 strategi pengelolaan persediaan. Yang pertama tepat waktu atau JIT, yang kedua analisis ABC, dan yang ketiga kolaborasi rantai pasokan. Selanjutnya mengenai manfaat dari manajemen persediaan. Jadi manfaat dari manajemen persediaan ini yang pertama mengoptimalisasi biaya atau dapat mengurangi biaya persediaan, biaya penyimpanan, dan biaya pesanan. Lalu yang kedua peningkatan efisiensi operasional, di mana tingkat layanan yang lebih baik, menghindari keterlambatan pengiriman dan pengurangan barang rusak atau kadaluarsa. Lalu kepercayaan pelanggan, dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dengan memenuhi permintaan tepat waktu dan menjaga kualitas barang. Jadi manfaat manajemen persediaan itu ada 3, yaitu optimalisasi biaya, dan yang kedua peningkatan efisiensi operasional, dan yang terakhir kepercayaan pelanggan. Selanjutnya mengenai tantangan dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada kompleksitas rantai pasok atau memiliki banyak pemasok, mitra bisnis, dan keterlibatan berbagai departemen yang dapat mempersulit pengelolaan ketersediaan. Kedua, permintaan pasar, perubahan pasar. Perubahan permintaan pelanggan, tren industri, dan faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan ketersediaan yang harus diatasi. Lalu yang terakhir pengelolaan risiko, di mana menghadapi risiko seperti kerusakan, kehilangan, fluktuasi harga yang berdampak pada biaya dan ketersediaan persediaan. Jadi dari semua materi yang telah dijelaskan, dari pengertian apa itu manajemen persediaan, yaitu proses perencanaan atau pengendalian dan pengawasan terhadap aliran barang yang dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mendukung kelancaran operasional. Lalu mengenai apa itu manajemen inventaris, tujuannya, elemen-elemen persediaan, metode manajemen persediaan, hingga ke strategi pengelolaan persediaan dan manfaat manajemen persediaan, dan tantangan apa saja dalam manajemen persediaan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau bisa didiskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.